Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari At-Tafsir Al-Muharrar. Kita masuk mengkaji ayat yang ke-83, masih dalam surat Al-Baqarah. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. نعم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. Ingatlah, wahai orang-orang Yahudi, ini masih khitabnya kepada orang Yahudi yang ada di Madinah ya. Ingatlah wahai orang-orang Yahudi, ketika kami mengambil perjanjian yang kokoh kepada kalian. Kalian di sini maksudnya nenek moyang mereka juga termasuk. Ketika mereka diturunkan untuk mereka apa? Taurat ya. Apa perjanjian yang kokoh tersebut? La ta'buduna illallah. Ini yang pertama. Yakni bi'ibadatillahi wahdahu la syarikalah. Wajib mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Syirik apa maksudnya? Syirik apa maksudnya? Apakah orang yang sama sekali tidak beribadah kepada Allah itu yang disebut sebagai orang musyrik? Orang musyrik itu dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Ya. Kalau orang yang beribadah murni kepada selain Allah sudah jelas itu. Sudah jelas kekafirannya dan pengingkarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik, yang dinamakan orang musyrik adalah mereka mengimani Allah, beribadah kepada Allah, tapi juga memberikan sebagian ibadah kepada selain Allah. Itu hakikat kesyirikan. Orang musyrik dulu di zaman jahiliyah, di zamannya Rasulullah SAW, mereka tawaf juga Ya, mereka mengagungkan Ka'bah. Bahkan mereka mengagungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah itu mereka sudah kenal. Lafzul jalalah Allah itu sudah mereka kenal. Makanya ada di antara orang jahiliyah itu menamakan anaknya dengan Abdullah, hamba Allah. Hanya saja mereka masuk bid'ah dalam akidah dan tauhid mereka, akhirnya mereka jatuh dalam kesyirikan. Taib. Nah, kesyirikan ini hal pertama juga yang dilarang oleh Allah untuk orang-orang Yahudi. Wabil walidaini ihsana, ini yang kedua. Wadhil qurba wal yatama wal masakin. Ini yang ketiga dan seterusnya. Setelah tauhid, perjanjian yang kokoh yang harus mereka tunaikan adalah berbuat ihsan kepada kedua orang tua. Kemudian kepada karib kerabat. Karib kerabat ini yang punya hubungan dengan orang tua kita. Ya. Seperti paman atau sepupu ya. Karena sepupu kita itu adalah keponakan dari orang tua kita. Ya. Yang punya hubungan dengan kedua orang tua kita itu namanya kerabat. Karib kerabat, akriba. Wal yatama, kemudian setelah itu berbuat ihsan kepada anak-anak yatim. Apa ini maksud dengan anak-anak yatim? Siapa yang sudah meninggal bapaknya di sini? Nah, Ana juga termasuk ya. Berarti antum semua anak yatim ya? Yang namanya anak yatim dalam syariat itu adalah man mata abuhu aw man faqada abahu dunas wa huwa fi duna sinil bulugh.
seseorang yang kehilangan bapak atau mati bapaknya, tapi dia belum balik. Itulah namanya anak yatim. Kalau antum-antum sudah jenggotnya putihan, ini bukan anak yatim ya. Bukan anak yatim yang wajib diihsan tuh. Ya. Jadi kalau dengar kata yatim, maksudnya adalah yang tidak punya bapak dan dia usianya belum balik, itu anak yatim. Kalau dia sudah di atas usia balik, tidak disebut dia anak yatim. Wal masakin. Kemudian setelah itu berbuat ihsan kepada orang-orang miskin. Lihat urutannya. Pertama tauhid, kemudian ihsan kepada dua orang tua, baru kepada kerabat, baru kepada anak-anak yatim, baru kepada orang miskin. Kenapa anak yatim didahulukan daripada orang-orang miskin? Anak yatim di bawah usia balik, tidak ada yang diharapkan dari anak itu. Ya, mau disuruh jadi pembantu tidak bisa, mau disuruh cari uang tambahan tidak bisa. Jadi orang itu tidak mau pelihara, apa artinya tidak mau, tidak ada untungnya dari sisi duniawi, ya, tidak ada untungnya. Kalau memelihara orang miskin masih ada untungnya, bisa disuruh kerja, bisa disuruh jadi apa ini kan gitu kan, ngangkat ini ngangkat itu, masih mending. Nah, karena syariat kita itu menyuruh kita untuk lebih memperhatikan mana yang lebih prioritas, makanya yatim ini didahulukan daripada miskin. Nah, orang yang kuat keimanannya kepada Allah, orang yang berilmu dan bertakwa kepada Allah, dia akan memperhatikan apa yang diprioritaskan oleh syariat untuk kita perhatikan, ya. Karena sedikit atau bahkan jarang orang yang memperhatikan anak yatim, maka Al-Quran mengedepankan dia. Anak yatim ini perlu diperhatikan. Perbuatan ihsan yang dimaksud di sini yashmal kulla anwa'il ihsan, mencakup semua perbuatan ihsan. Perbuatan ihsan, perbuatan baik ya secara umum. Qauliyatan aw fi'liyah, baik secara ucapan maupun perbuatan. Dengan ucapan misalkan ya mengucapkan kalimat yang baik, lemah lembut, kemudian tidak pernah menghardik, tidak pernah mengucapkan, tidak pernah keluar kalimat kotor dari lidahnya. Itu semua perbuatan ihsan. Bahkan meninggikan suara ini tidak boleh sama orang tua kita. Dan merendahkan suara di hadapan mereka ini termasuk perbuatan ihsan. Secara perbuatan bisa dengan memberikan mereka hadiah dan seterusnya, itu termasuk perbuatan ihsan. Ya. Termasuk melunasi hutang orang tua kita. Kalau orang tua kita punya hutang, kita lunasi, itu termasuk perbuatan ihsan. Berbuat ihsan dengan perbuatan. Melakukan ihsan kepada orang tua dengan perbuatan. Baru kemudian setelah orang tua, akriba, karib kerabat. Baru kemudian anak yatim. Tapi kalau ada anak yatim dan dia kerabat dan keluarga kita, itu yang lebih diutamakan. Karena boleh jadi di kalangan akriba ada anak yatim. Tapi disebutkan lebih khusus lagi wal yatama dan anak-anak yatim. Padahal boleh jadi anak-anak yatim itu juga termasuk kerabat kita. Kenapa disebutkan secara khusus? Agar kita perhatikan secara khusus yang namanya anak-anak yatim dan masakin. Masakin juga demikian, orang-orang miskin. Disebutkan secara khusus, padahal boleh jadi bahkan orang tua kita dia miskin, atau karib kerabat kita dia miskin. Ada di antara orang tua kita atau ada di antara karib kerabat kita orang miskin. Namun disebutkan secara khusus supaya kita perhatikan secara khusus mereka. Artinya, kalau ada orang miskin, dia bukan kerabat kita, dan ada orang miskin, dia kerabat kita, maka yang harus dapat perhatian lebih atau perhatian lebih dulu adalah siapa? Miskin dan dia kerabat kita. Nah, ini yang perlu jadi perhatian kita. Jangan gara-gara misalkan ada
orang tua atau kerabat kita, dia tidak ngaji atau belum ngaji, tapi dia miskin atau dia yatim misalkan, dia butuh bantuan. Jangan gara-gara dia tidak ngaji, kemudian kita lebih dulu memperhatikan orang lain, orang jauh, gara-gara misalkan dia ngaji. Ini juga kesalahan yang perlu diperbaiki. Justru keluarga kita itu yang butuh perhatian, supaya dia mau ngaji. Baik. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian, setelah diri kalian, keluarga kalian dari api neraka. Wa qulu linnasi husna, berikanlah ucapan yang baik. Termasuk ucapan yang baik itu apa? Dakwah. Ajak dia untuk ngaji, ajak dia pergi ke masjid, ajak dia dengar kajian. Termasuk itu mengucapkan ucapan yang husna kepada manusia. Termasuk juga al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kita ajak dia berbuat ketaatan, ajak ke masjid. Ya. Kemudian larang dia dari berbuat maksiat. Itu juga termasuk ucapan yang ihsan. Wal 'afu was safh, memberikan maaf misalkan. Itu juga termasuk perbuatan ihsan. Wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Setelah itu termasuk di antara perjanjian yang Allah tetapkan untuk Bani Israel adalah wa aqimus sholata. Wajib bagi kalian untuk menegakkan salat. Berarti syariat salat ini sudah ada sejak dulu. Wa atuz zakata. Tunaikan zakat. Zakat juga berarti ini syariat yang sudah ada. Kemudian thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Ternyata kalian wahai Yahudi, termasuk nenek-nenek moyang kalian, ternyata kalian berpaling, melanggar atau memutus perjanjian tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Illa qalilan minkum, kecuali hanya sedikit saja yang mau tetap taat, yang mau tetap beribadah kepada Allah kemudian menjalankan Taurat. Hanya sedikit. Ini dalil yang pernah Anda singgung. Dalil yang menunjukkan bahwasanya sedikit di antara orang-orang Yahudi itu yang mau beriman. Sedikit. Dan ini jadi perhatian kita, karena Yahudi ini akan tetap ada sampai akhir zaman nanti, menjelang hari kiamat. Sedikit di antara mereka yang mau mengikuti al-haq. Wa antum mu'ridun, dan kalian berpaling. Tayyib. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma aqrartum wa antum tashhadun. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian kepada kalian dan kepada bapak-bapak kalian sebelumnya, wahai Yahudi. La tasfikuna dima'akum. Maksudnya apa? Jangan kalian saling bunuh, saling berperang satu sama lain. Karena mereka ini Yahudi, antar kabilah ini saling dengki, berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka mereka itu bersatu? Enggak. Mereka itu hatinya berpecah belah. Jadi saling perang mereka, saling bunuh mereka. Padahal Allah sudah mengambil perjanjian kepada mereka, dengan mereka melalui Taurat. Tidak boleh kalian saling menumpahkan darah. Wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Tidak boleh kalian saling usir dari kampung kalian, karena mereka ini justru yang dilarang mereka lakukan. Dilarang mereka saling tumpahkan darah, saling perang, mereka perang satu sama lain antar kabilah. Dilarang mereka mengusir suku Yahudi yang lain, mereka saling usir gitu. Tsumma aqrartum wa antum tashhadun. Nah, perjanjian ini mereka akui dan mereka persaksikan, tidak boleh kita saling menumpahkan darah. Tidak boleh kita saling usir dari kampung halaman. Ini syariat mereka ini.
Ya. Thumma antum haula'i taqtuluna anfusakum. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. Ternyata ini juga mereka langgar. Mereka saling bunuh, saling perang satu sama lain, dan saling usir dari kampung halaman mereka. Tadhaharuna alaihim bil itsmi wal udwan, saling bantu untuk bermaksiat kepada Allah dan menerjang batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Saling bantu dalam dosa dan permusuhan. Ini yang terjadi pada mereka. Wa iyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum. Namun ketika mereka sudah saling perang ini, mereka saling usir, kemudian Yahudi yang diusir ini ditawan oleh musuh, terpaksa akhirnya mereka ditebus itu. Karena dalam Taurat mereka juga terdapat perintah kalau ada salah seorang Bani Israel atau Yahudi yang ditawan oleh musuh, maka wajib ditebus. Ini anehnya mereka nih. Nah, ketika ada Yahudi di antara mereka itu ditawan, mereka tebus dia nih. Kembali ke kampung halaman mereka. Padahal sebelumnya ini yang ditebus ini mereka usir. Syariatnya adalah tidak boleh ngusir keluar dari kampung. Syariatnya juga adalah kalau ada musuh yang menawan, harus mereka tebus. Pengusiran ini mereka lakukan, penebusan ini juga mereka lakukan. Jangan berperang, ini mereka tidak lakukan. Ini perintah Taurat kan, jangan berperang, jangan saling mengusir. Ini mereka tidak lakukan ini. Tapi ketika syariat penebusan mereka lakukan. Inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran di ayat berikutnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman atau mau menerima sebagian dari perintah Alkitab? Alkitab di sini maksudnya Taurat. Namun kalian kufur atau mengingkari sebagian isi Taurat yang lain. Ini maksudnya. Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Maksudnya adalah kalian beriman kepada sebagian isi Taurat, kafir atau kufur mengingkari isi Taurat yang sebagian yang lain lagi. Yang lain itu. Nah, ini ayat ini walaupun khitabnya ini kepada orang Yahudi, namun dia berlaku juga untuk kita umat Islam. Maka maknanya ayat ini buat kita orang Islam adalah, apakah kalian wahai umat Islam, umat Muhammad, mau mengambil sebagian dari isi Al-Quran terus kalian meninggalkan sebagian yang lain? Kalian beriman kepada sebagian ayat kemudian tidak beriman kepada ayat yang lain? Kalau kalian seperti itu, kalau kita seperti itu, maka sama kita seperti Yahudi. Itu maksudnya ini, ya. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Memang ayat ini khitabnya kepada orang Yahudi. Tapi sekali lagi prinsipnya, perintah atau larangan untuk umat terdahulu, maka dia juga perintah dan larangan untuk kita. Kecuali kalau ada dalil yang menyebutkan bahwasanya perintah dan larangan tersebut khusus buat mereka. Bagaimana contohnya umat Islam?
mengimani sebagian ayat, kemudian mengambil sebagian ayat, kemudian meninggalkan ayat yang lain. Banyak sekali. Semua penyimpangan yang dilakukan oleh kita, semua kemaksiatan yang dilakukan oleh kita, pada hakikatnya itu adalah meninggalkan sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Kita patuh di sebagian ayat, tapi kita tidak patuh di ayat-ayat yang lain. Bukankah banyak di antara kaum muslimin misalkan jatuh dalam riba, ya kan? Ayat riba jelas, ya kan? Bahkan Allah bilang, Allah perangi, Allah menantang perang orang-orang yang melakukan riba. Di ayat yang lain misalkan ada perintah sholat. Sholat dilakukan, bahkan sampai haji dilakukan oleh orang-orang Islam, ya. Sholat, puasa, haji dilakukan. Tapi giliran muamalah terkait riba, itu mereka tidak hiraukan. Haramnya muamalah riba tidak hiraukan. Ini salah satu contoh. Banyak lagi contoh yang lain. Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Balasannya bagi orang-orang yang melakukan seperti perbuatan Yahudi tersebut, ya, ambil sebagian, tinggalkan sebagian. Balasannya adalah khizyun fil hayatid dunya. Kehinaan dalam kehidupan dunia. Azab yang disegerakan di dunia. Bagi orang Yahudi, azab yang disegerakan untuk mereka di dunia ketika diutusnya Rasul apa? Kan terjadi penaklukan Khaybar, ya kan? Itu Khaybar, orang-orang yang Yahudi di situ. Mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat karena mereka melanggar perjanjian. Mereka langgar perjanjian, akhirnya Nabi SAW perangi mereka bersama para sahabat. Benteng-benteng mereka dikepung, segala macam gitu. Yang terjadi apa? Akhirnya terjadi peperangan. Sebagian di antara mereka itu ya, tewas. Na'udzubillah, tewas dalam keadaan hina. Ya, sebagian di antara mereka ngungsi, terusir dari Madinah, Itu bentuk kehinaan buat mereka, azab yang disegerakan oleh Allah untuk mereka. Makanya dikatakan di sini, wa mimma waqa'a lahum min dzalika, di antara azab yang disegerakan di dunia oleh Allah untuk mereka Yahudi di Madinah adalah taslitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alaihim. Allah jadikan Rasulullah berkuasa atas mereka. Faqatala minhum man qatal wa saba man saba. Terbunuhlah di antara Yahudi itu orang-orang yang terbunuh, ya, dalam peristiwa Khaybar itu. Wa saba man saba, sebagian di antara mereka ada yang ditawan oleh Rasulullah SAW, ditawan, ya. Wa ajral baqiyata min diyarihim, sebagiannya lagi terusir. Ngungsi mereka, meninggalkan benteng mereka yang ada di sana. Harta benda mereka jadi harta rampasan perang, jadi milik kaum muslimin. Ini kan kehinaan buat mereka, dan ini bentuk azab yang Allah segerakan di dunia sebelum di akhirat. Adapun di akhirat, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Nanti di hari kiamat mereka akan yuraddun ila asyaddil azab, akan dimasukkan ke dalam azab yang dahsyat. Baik. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah sama sekali tidak lupa atas perbuatan-perbuatan mereka yang jahat ini. Perbuatan-perbuatan dosa mereka. Allah tidak lupa. Allah mengilmuinya dan Allah mencatatnya, nanti diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akan dibalas. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun. Ulaika alladzina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah orang-orang yang sudah mengganti akhirat mereka dengan kenikmatan dunia yang sedikit.
Jadi mereka jual sudah akhirat mereka, orang Yahudi. Fala yukhaffafu anhumul adzab. Nanti di akhirat sedikit pun mereka tidak akan dapatkan keringanan azab. Baik dari sisi lamanya azab itu tidak ada kortingan, maupun dari sisi beratnya azab juga tidak ada kortingan juga. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, dalam surat Ghafir ayat yang ke-49, nanti penduduk neraka jahanam itu mereka akan mengatakan kepada khazanati jahannam, kepada malaikat yang menjaga neraka jahanam itu, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Coba wahai malaikat, berdoalah kepada Rabbmu supaya Rabbmu itu memberikan korting azab, keringanan azab sehari saja. Dia bilang gitu orang tapi tidak diberikan, tidak ada kortingan sama sekali. Wala hum yunsarun, dan sama sekali mereka tidak akan mendapatkan penolong. Tidak ada orang yang mau menolong mereka. Artinya mereka tidak dapat syafaat. Tidak ada syafaat buat mereka. Wa'udzubillah. Taib. Ini ayat-ayat yang berbicara masih tentang orang-orang Yahudi. Sekali lagi Allah ceritakan tentang mereka ini supaya kita tidak seperti mereka. Salah satu ciri khas mereka adalah beriman kepada sebagian Taurat, namun tidak mau beriman atau tidak mau mengambil petunjuk dari sebagian yang lain. Maka kita tidak boleh seperti itu. Makanya ada ayat udkhulu fis-silmi kaffah. Masuklah ke dalam agama Allah itu secara kaffah, secara totalitas. Jangan setengah-setengah, ya. Jangan setengah-setengah. Tapi mungkin hanya ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua serta taufik untuk mengamalkannya. Baik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.